Total sebanyak 67 ritual yang dilakukan Anneliese tetapi tidak juga membuahkan hasil. Selama pengobatannya, Anneliese dianggap kerasukan arwah tokoh Adolf Hitler hingga Lucifer. Total ada 6 arwah yang merasuki tubuh Anneliese. Kisah tragis Anneliese ini berakhir dengan tragis. Anneliese akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1976 di usianya yang ke-21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di edisi horor kali ini, kita akan membahas tentang seorang wanita bernama Anneliese yang katanya kerasukan arwah Adolf Hitler, bahkan hingga Lucifer. Bahkan dari tragedinya ini, kisah Anneliese diangkat dalam film layar lebar berjudul Exorcism. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya, dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Let's go! Pada tahun 1973, seorang wanita muda bernama Anneliese Michel menjalani eksorisme mengerikan yang menjadi sebuah tragedi. Namun peristiwa eksorismenya masih menghantui para ahli dan saksi. Anneliese Michel telah mengalami fenomena aneh selama bertahun-tahun menjelang pengusiran yang ada di tubuhnya. Peristiwa seputar cobaan beratnya menjadi dasar pembuatan film dengan judul Exorcism of Emily Rose. Anneliese Michel dikatakan sebagai salah satu orang yang paling kerasukan dalam sejarah. Dan kisahnya benar-benar mengerikan. Bagaimana peristiwa-peristiwa menjelang pengusiran setan dan detail mengerikan dari ritual itu sendiri? Anneliese Michel lahir pada tahun 1952 di sebuah kota kecil bernama Kingenberg di Bavaria, Jerman Barat. Keluarganya adalah penganut Katolik yang taat. Ayahnya bercita-cita menjadi pendeta, dan 3 bibinya sudah menjadi biarawati. Sayangnya, Ibu Anneliese yakin keluarganya sudah menghadapi rasa malu yang harus ditebus oleh seluruh keluarganya. Anneliese dan ketiga saudara perempuannya menjalani kehidupan yang penuh penghematan. Anak-anak perempuan tersebut tidak diperbolehkan bermain dengan anak-anak lain dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam rumah untuk berdoa. Sayangnya, Anneliese sering jatuh sakit. Dia harus berjuang melawan campak, gondok, dan demam berdarah di usia mudanya. Selain itu, gadis muda itu kurus dan sering menderita penyakit lain. Pada tahun 2005, Ibu Anneliese mengatakan kepada Telegraph bahwa memiliki anak di luar nikah pada tahun 1948 membawa aib besar bagi nama keluarganya. Pada saat itu, mereka memaksa mengenakan pakaian hitam pada hari pernikahannya untuk menandakan dosanya. Setelah itu, ibunya bekerja keras untuk menebus dosa-dosanya dan mempraktikkan kesucian yang ekstrim. Tentu saja hal ini menekan Anneliese untuk rutin menebus dosa orang lain sambil harus tidur di lantai sebagai penebusan dosa. Keluarganya juga menghadiri misa 2 kali seminggu dan kegiatan keluarga lainnya. Anneliese berjuang dengan kehidupan yang keras, tetapi menderita dalam diam. Dan pada usia 16 tahun, dia didiagnosis menderita gangguan fisik dan psikologis. Pada tahun 1968, kehidupan Anneliese mulai mengalami perubahan drastis. Pada usia 16 tahun, dia mengalami pemadaman listrik yang tidak dapat dijelaskan. Menurut catatan sejarah, Anneliese akan mengalami kondisi kesurupan saat pemadaman listrik dan berjalan tanpa tujuan. Teman-teman dan keluarganya menggambarkan kondisi trans ini sebagai sesuatu yang mengganggu. Sayangnya, masalah baru Anneliese mulai muncul. Dia menderita serangan yang sama hingga terkencing-kencing di tempat tidurnya. Setelah itu, tampaknya Anneliese akan menghadapi lebih banyak kesulitan lagi.
Sumber lain mengatakan bahwa ketika keluarganya membawanya ke dokter, kunjungan tersebut hanya membuang-buang waktu karena dokter tidak menemukan ada yang salah dengan dirinya. Pada tahun 1970, Annelies dirawat di rumah sakit karena kasus TBC. Selama masa pemulihan, Annelies mengaku bisa mendengar suara-suara aneh dan mengalami euforia. Keluarga memutuskan untuk mengunjungi ahli saraf untuk mengetahui apakah yang salah dari Annelies ini. Tak lama setelah bertemu dengan ahli saraf, dia didiagnosis menderita epilepsi lobus temporal. Dia bisa menderita kejang, kehilangan ingatan, dan mengalami halusinasi visual dan pendengaran. Kehidupan traumatisnya yang juga membuatnya berada dalam cengkraman depresi dan kecemasan yang memperburuk keadaan. Akibatnya, dia mulai mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar oleh orang lain dan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Kasus-kasus seperti ini memang pelik ya, geng. Di mana hal yang tak dapat dipercaya tetapi ada nyatanya. Mungkin kasus-kasus seperti ini sudah sering kita lihat di Indonesia ya, geng. Dan kebanyakan kita langsung mengatakan kalau itu penyakit non-medis. Dan akhirnya orang tua Annelies ini melakukan cara terakhir, yaitu melakukan eksorisme atau praktik spiritual dengan harapan Annelies bisa sembuh. Atau kalau dalam Islam biasanya disebut dengan ruqyah ya, geng. Nah, bagaimanakah keadaan Annelies ini setelah eksorisme dan apa perkembangannya setelah itu? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Orang mungkin berpikir bahwa kehidupan Annelies akan membaik setelah dia didiagnosis dengan benar. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kondisi mentalnya terus menurun, terutama karena epilepsinya kemungkinan besar menyebabkan sindrom Gueswin, suatu kelainan yang disebabkan oleh hiperreligiositas. Dia diberi resep Zentropil untuk membantu mengendalikan kejangnya. Namun, obat tersebut tidak menghalangi serangannya. Annelies mendaftar ke Universitas Würzburg pada tahun 1973 melanjutkan studinya. Namun, dia semakin depresi dan percaya bahwa dirinya terkutuk. Percaya bahwa setan merasukinya, situasinya terus memburuk. Dia mengalami halusinasi di siang hari berupa wajah setan. Kemanapun dia memandang, mengeluh sakit tenggorokan dan amandelnya diangkat. Setelah itu, Annelies menjadi tidak menyukai simbol-simbol agama, berhenti menghadiri misa, dan menolak minum air suci atau makan di depan salib. Sementara orang tuanya melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu putri mereka, perilaku Annelies menjadi lebih aneh. Laporan menunjukkan bahwa dia menjilat air kencingnya sendiri dari lantai, menelanjangi dirinya sendiri, dan memakan serangga. Ibunya menyebutkan perilaku yang mengganggu di mana Annelies secara kompulsif melakukan ratusan squat setiap hari hingga ligamen di lututnya patah. Pada titik ini, dia merangkak ke bawah meja sambil menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Keluarganya ingin mencari pertolongan medis lebih lanjut, namun Annelies memohon intervensi agama bahkan setelah eksorismenya ditolak 2 kali sebelumnya. Sebagai upaya terakhir, orang tuanya membawanya ke Ernest Alp yang percaya kalau penyakit Annelies ini bukanlah medis. Dengan menyatakan, dia tidak terlihat seperti penderita epilepsi, dan Alp mengajukan petisi kepada uskup setempat, Joseph Strangel, untuk meminta bantuan. Pastor Arnold Renz, seorang pendeta yang berpengalaman dalam melakukan eksorisme, dan Ernest Alp melakukan ritual tersebut. Gereja Katolik ragu-ragu untuk melakukan eksorisme terhadap Annelies Michel. Mereka hanya setuju untuk melakukannya setelah banyak keyakinan dan hanya memperoleh bukti kuat tentang kasus Annelies ini. Pada tanggal 24 September 1975, Pastor Renz melakukan ritual pertamanya dari banyak ritual. Pengusiran setan pertama mengungkapkan setidaknya 6 setan menghuni tubuh Annelies.
6 setan yang dikenal sebagai Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Adolf Hitler, Nero, dan Fleischmann, seorang pendeta yang dipermalukan, semuanya bersaing untuk mendominasi di dalam tubuh Anneliese. Mereka menahannya selama berjam-jam selama sesi tersebut, sementara para pendeta melakukan ritual namun tidak berhasil. Perlahan tapi pasti, Anneliese berhenti makan dan tubuhnya mulai mengecil. Pada eksorisme ke-67, Anneliese sudah tidak bisa dikenal lagi. Berat badannya turun sampai 30 kg dan dipenuhi memar dan luka baring. Anneliese juga mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi, serta rambutnya mulai merontok. Namun demikian, pengusiran setan terus berlanjut hingga dia meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi pada tanggal 1 Juli 1976. Percaya bahwa Anneliese telah mengorbankan dirinya demi dosa masa mudanya, para pendeta dan keluarganya mengira dia adalah seorang martir, atau di dalam Islam biasanya disebut mati syahid. Sayangnya, negara bagian Bavaria tidak melihatnya seperti itu dan menuduh keempat orang tersebut melakukan pembunuhan karena kelalaian. Semua terdakwa mengaku tidak bersalah. Terlepas dari rekaman audio pengusiran setan dan kesaksian Anneliese tentang kerasukan setan, keempat orang tersebut menyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan 3 bulan masa percobaan. Namun, otopsi menunjukkan bahwa otaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan epilepsi, bahkan pada tingkat mikroskopis. Kasian juga ya, geng. Gadis yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan setelah dirasuki 6 arwah yang bahkan 2 diantaranya mengaku sebagai Lucifer dan Adolf Hitler. Kalian ada gak, geng, menemukan kondisi orang yang sama seperti Anneliese ini? Coba share di kolom komentar, geng. It has begun. For the glory of God. Oke lah, geng. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf, geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Bye!